Allah Subhanahu wa taala berfirman, li kulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiru sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat, tiap-tiap manusia, tiap-tiap makhluk yang hidup, mereka semua mempunyai ajal. Putra ajalnya. Ajal adalah batas daripada kehidupan. Gedanyo selaku manusia na masa expire. Gedanyo selaku manusia na masa berlaku. Masa berlaku tersebut gedanyo kalau kamu janji dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat gedanyo umur 120 uro di dalam kandungan. Maka karena demikian bahwa setiap gedanyo na ajal, setiap gedanyo na masa berlaku, setiap gedanyo na tempo kehidupan yang diberi Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan yang tinggal gedanyo jalaninya bek sagai-sagai gedanyo lengah, bek sagai-sagai gedanyo tua, bek sagai-sagai gedanyo anak tak persiap bekal bahwa satu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tak terugau ketika Allah Subhanahu wa taala akan beri gedanyo umur panjang. Sungguh tak terugau ketika Allah Subhanahu wa taala akan beri kesempatan kepada gedanyo untuk beribadah kepada Allah. Beri kesempatan oleh Allah taala untuk tuntut ilmu. Beri kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal kebaikan. Tetapi gedanyo tua, tetapi gedanyo lalai. Maka ketika ajal tiba, katuk masa berlaku, kabeh jatah udip yang diberi Allah Subhanahu wa taala bak gedanyo, maka bak watenyan gedanyo akan menyesal. Ketika ajal tiba, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendahulukan satu saat pun dan tidak akan mentakhirkan satu saat pun. Hana kebawai di Allah Subhanahu wa taala kematian gedanyo. Hana kepetakhir di Allah Subhanahu wa taala kematian gedanyo. Coba bayangkan, ketika tiap uro gedanyo bergelimpang dengan maksiat, tiap uro gedanyo sabi-sabi dalam dosa, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil, baik dosa karena melanggar apa yang Allah larang, baik dosa dengan tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan, maka bakwatenyan gedanyo katawo bak Allah Subhanahu wa taala, tegedi tajak pak jalan, tengok tajak pak jalan, ternyata gedanyo masa berlaku udip kabeh, maka bakwatenyan gedanyo akan tersungkur ke tanah. Hanane tanukun ba Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, beklen cok umulung ya Allah, lebih kesempatan kepada lung siatu ya Allah, lung tengah lung pak jalan ya Allah, Nabi ya Allah betul rumah lung pegah bak anak lung, lung pegah bak rumah lung, lung pegah bak lako lung, lung pegah bak kerabat lung, bahawa lung akan lung bak ro ya Allah. Tetapi tidak, Allah tidak memberikan kepada kita yang membaca pun hana. Allah hana beri kesempatan le kepada kita yang hana. Ketika ajal katuk pada masing-masing manusia yang telah ditetapkan ajal tersebut, hana lewate kita yang untuk tak mengadu, hana lewate kita yang untuk tanya pegahai, hana lewate untuk tak sampaikan kepada urung-urung yang kita yang cintai, tidak ada lagi hana le. Maka bawa denyanlah gedayo tengok tajak pak jalan gedayo tersungkur, gedayo tengok tak ibadah kepada Allah, tengok ibadah kepada Allah, gedayo tersungkur, gedayo tengok melakukan maksiat, tengok melakukan maksiat kita tersungkur. Yang ada orang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, gedayo katawo kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba nebayangkan ketika gedayo tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ternyata cukup jai semayang yang tinggal gelembih takabah, cukup jai perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan belum kita kerjakan, cukup banyak larangan-larangan Allah yang Allah larang kepada kita, tetapi kita mandang tak kubut larangan tersebut. Coba anda pikirkan, bedanya. Karena ketika seseorang telah kembali kepada Allah, hanya dua tempat hana lebih.
Kalau dia tidak ke surga, maka dia ke neraka. Dua buah tempat. Hana buah tempat yang dipegah li awak mukamilah. Hana lam neraka, hana lam surga, tidak. Makanya tergantung kepada diri kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri. Dukna kita yang dapat pergunakan wadah untuk dapat siap bertawa Allah Subhanahu wa taala. Cukup banyak kebaikan yang mesti bisa kita lakukan. Ya tak. Kadang-kadang sambil berduduk kita zikir yang baik zikirnya zikir jihar secara rayu-rayu ataupun zikir sir. Bisa kita lakukan. Cukuplah kebaikan-kebaikan yang Allah beri jalan kepada kita. Tetapi kadang-kala kita lupa. Kita yang lebih terpilih kepada kemaksiatan. Kita yang lebih terpilih kepada larangan-larangan Allah yang Allah larang bak kita. Padahal Allah beri kesempatan kepada kita. Nya orangnya ketika kita yang dalam kecok pulang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tepuan kita bahwa Allah tengah beri kesempatan kepada kita untuk berbuat baik. Allah tengah beri kesempatan kepada kita yang bertobat apabila kita berdosa. Allah tengah beri kesempatan kepada kita untuk bertobat apabila kita bermaksiat kepada Allah. Tetapi menyanyian hana sadar tu, menyanyian hana date, maka ketika ajal tiba cukup tak rugo tu. Karena kebegah di dalam Al-Quran, ketika seseorang telah sampailah ajal pada tenggorokan, katruknya wong bak tenggorokan, maka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berputar kaset udin gedanya. Dari masa gedanya balik sampai detik-detik kematian tersebut. Ubena kaset rekaman kehidupan yang kita jalani, Allah berputar geblemah ketika itu. Maka para pelaku maksiat menyesal. Mereka mengatakan, "Inni tubtu al-an." Ya Allah, sesungguhnya aku taubat ya Allah. Ilakai taubat bawatannya. Engkau aku pelemah kedaya dah cuma cuba rago. Engkau pelemah le kedaya tak balim go. Engkau pelemah le kedaya hana dapat buat putra yang Allah perintahkan. Engkau pelemah le kedaya dapat buat putra yang Allah larang. Ubena maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan itu pelemah di Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kita menyesal. Menyesal yang cukup sangat-sangat menyesal. Tetapi apa daya nyawang katul putung gorokan. Takun legdeo ini tu betul al-an. Ini tu betul al-an. Sekarang long tobat. Jino long tobat ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang seribu sayang. Pintu tobat telah tertutup. Hanya diarti. Orang-orang yang berbuat baik hidupnya, semua perbuatan yang ia lakukan bermanfaat bagi orang lain, maka bahwasanya karap meninggal urungnya karap truk nyawang pada tenggorokan kepelemah di Allah Subhanahu wa taala kebun surga, kepelemah di Allah Subhanahu wa taala indahnya kebaikan, sehingga diketahui dengan rasa senyum tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa senyum bahkan begitu banyak kebaikan yang kita lakukan dunia, begitu besarnya, begitu banyaknya ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala cukup tak jaya. Maka bawadannya kita tahu dalam keadaan senyum. Rugau yang cukup tak rugau ketika kita tahu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bergelimpang maksiat, dalam keadaan kufur kepada Allah, dalam keadaan tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Bahkan dalam satu riwayat mengatakan bahwa ketika gedanyo karap meninggal, pelaku maksiat ketika dia akan meninggal, maka rogolong truk malaikat malik maut, truk sidro malaikat yang cukup cacat gurahi, hitam, mubule, mata mirah, mucoklat-coklat menang. Sehingga dia lahilah rasayo yang cukup tak yo. Maka bawa dengan kita yang terbaring memandang. Ada kala ayah kita yang duduk di samping, atau mak kita yang duduk di samping, atau anak kita yang duduk di samping, atau laka kita yang duduk di samping, atau perumah kita yang duduk di samping. Maka bawa dengan urung yang duduk di samping itu ditalkin, La ilaha illallah
Katanya belekan untuk tanah talqin tersebut. Mudah dengar handatim. La ilaha illallah. Sambil air mata berlinang, ayah katanya, mak katanya, rumah katanya, anak katanya, lako katanya nikun. Mengucaplah la ilaha illallah. Mengucaplah la ilaha illallah. Katanya berpaling. Ketika orang-orang yang nablah ra'ulun katanya mentalkin katanya dengan la ilaha illallah. Apaling katanya wiyah. Bekul urung ra'uyah dengan la ilaha illallah. Apaling katanya ulun. Padahal kon kaya tak katanya yang nampak pandangan mata katanya bakwatnya Allah. Malaikat yang cukup tak angker untuk giat-giat katanya. Gelondok Malik Muhammad yang gelondok. Malaikat yang begitu hitam, pekam, memulai mata merah kebiru-biruan. Matanya yang kedua dikira-kitanya. Tak paling ra'uyah kepinah uyah, paling ra'ulun kepinah ra'ulun. Koyangkan yang kedua berada malaikat tersebut dengan rasa takut kitanya. Yang pelaku maksiat, karap mati mantap, pelaku maksiat dalam ketakutan. Bayangkan ketika kagak kuhuru, ketika kagak tanam lang kubu sidra wadu. Hana orang lain, hana orang-orang yang kita cintai dunia. Na perempuan sayang tak taat kepada katanya. Na lako sayang tak taat kepada katanya. Na anak sayang tak taat kepada katanya. Na ayah sayang tak taat kepada katanya. Cuma mengantar kuburan mandam. Golongna sejarah dari bang, suamiku, istriku, kamu telah mati. Aku ingin ikut bersamamu di kuburan mas. Anak, belum pernah sidra permoh, belum pernah sidra lako. Ila kita lang kubu tapat dengan permoh yang kamati ataupun tapat dengan lako yang kamati. Paling tak. Si bulan, 2 bulan, 5 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 12 bulan, kalah hebat berumah baru. Ani. Yang inang kalah anak balako baru. Yang agam-agam kalah anak buat berumah baru. Paling tercap tadi yang ke 5 bulan macam indah tak. Dunia, apa yang kita tinggalkan di dunia ini, yang kami cari dengan cara haram, yang gedanya tapu sapat ubena yang konhak gedanya, yang tak pegah gedanya untuk membahagiakan keluarga ternyata salah. Bele tak pegah pada pandangan agama, pada pandangan orang yang gedanya minta punya kegernya. Hanatip yang inang seperti janda-janda ka melako lain. Mohon kaku je penghuni TikTok aja. Cita satu malam. Ini malam yang kita satu malam kalau dengan TikTok ya. Hanatip pun buka TikTok pun karena galau suamiku sudah berpulang ke rahmatullah. Kita maulah laki-laki buaya selagi mulia. Cantiknya juga. Karena ban-ban mati lakon. Aku setia loh pada suamiku yang telah meninggal. 1 bulan, 2 bulan, 5 bulan. Bulan? Awal yang DM. Mas, di mana kok enggak ini? Yang padahal watelang dunia alim dayo cula jalo wadamida harta hana merumpak yang harum darama untuk kabegah dengan bahagia keluarga. Nggak senang anak tidak pegah, nggak senang perumah tidak pegah, dan nggak senang urung-urung yang kita cintai tidak pegah. Cukup kata sayang. Allah Subhanahu wa ta'ala
Di dalam Al-Quran mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah, peliharalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Allah keperintah kepada kita untuk jaga dakwah yang pertama. Yang kedua, jaga keluarga daripada api neraka. Iban cara yang pertama bahwa diri kita sebagai imam dalam keluarga. Yang peti-peti orang calon-calon imam ya kagak. Ya. Ladum-ladum. Imamnya satu, makmumnya satu, ladum-ladum. Imamnya satu, makmumnya dua, ladum-ladum. Imam satu, makmum satu yang resmi, satu yang haram. Calon-calon itu, calon-calon pemimpin. Pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam kampung, pemimpin dalam kabupaten, pemimpin calon pemimpin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, peliharalah, jagalah dirimu daripada api neraka. Yang pertama, tak tutup ilmu, tak perkara zalim yang ada, tak perkara jahil yang ada pada diri kita. Yang pertama. Yang kedua, ilmu tersebut disampaikan kepada keluarga. Pernah ada kadang-kadang pernah ngut baju 15 ke pernah gelai depo dua mana pegah teman itu yang modelnya merempok jodoh tu. Ada barakan kan I love you sampai belum gue jaga tengut awal dah jawab HP Miami udah bangun belum pi belah juga belum pi ada pegah yang pilihan tu. Kemudian jagalah dan peliharalah keluargamu daripada api neraka. Maka dalam satu riwayat dikatakan ba'da kiamat ketika yaumil hisab. Ya, yaumil hisab. Yang penting. Pada yaumil hisab maka anak dan perumahan bagi lako-lako yang buat penghasilan haram kepada keluarga, maka bahwasanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Si A masuk neraka. Si B masuk neraka. Itu oleh A karena perumoh daripada pukulan. Itu si B karena anak daripada pukulan. Ya Allah, bakal dong tamang dalam neraka ya Allah. Tuh menjawab di Allah Subhanahu wa taala. Nyan nafkah yang gada paju bu lauk pau ubina kebutuhan rumah tangga yang gada pajunya ada harum. Ada yang hanasah dalam Islam, maka gata-gata layak dalam neraka. Protes, istri protes, anak protes. Ya Allah, benar depu ya Allah yang bahwa rezeki yang dibuat gelungnya, yang kamu baju, yang kamu belum motor, yang kamu pegang rumah, yang kamu jak kedeh, bahwa hana kamu depunya daripada yang haram ya Allah. Maka oleh karena demikian, ubena hak-hak napakah yang dijuk kepada kamu ya Allah, hana sah ba'don ya Allah. Maka uronyo kamu tuntut bak seagamnya. Agamnya gerdayo. Berakal cinta hidup mati. Bak seagamnya yang dibuat nafkah kepada lu, hak yang dijuk kepada lu hana hak, hana sah agama, lu tuntut lagi untuk dibayar uronyo ya Allah. Monya model-model purmo, monya model-model anu memang hana kedepu yang bahwa nafkahnya yang dipuau atra harum, maka terlepaslah mereka. Tetapi bagi purmo-purmo yang mendukung atra harum, bagi anu-anu bangga alom bahwa punya ayah
yang berpenghasilan harian, maka satu saat dimasukkan ke dalam neraka semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal dia katanya kata tepu bahwa setiap katanya bahwa beliau akan mati. Setiap katanya masa berlaku udah bahwa putra yang katanya minta di dunianya akan dihisab kelak. Kalau itu daripada penghasilan yang halal, kalau yang kita dapatkan daripada penghasilan yang haram, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada puas. Bahkan ada puas karena kalau kirim Nabi Muhammad kepada katanya, oh long hanau kalau Nabi Muhammad kirim para ulama kepada dia untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena kita hanya ada buat, kecuali memang hati kita telah kotor, kecuali memang hati kita telah keruh, kecuali hati kita telah mati daripada menerima kebenaran. Maka cukup tak sayang bagi kita yang mati hati tetapi kita mandang berjalan di atas dunia. Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan kepada kita, tetapi hati kita mati belum kita mati, maka cukup tak sayang. Orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, orang-orang yang tidak mau melakukan kebaikan, orang-orang yang tidak mau meninggalkan kemaksiatan, mereka itulah orang-orang yang hatinya telah mati, tetapi jasadnya berjalan-jalan di atas dunia. Maka dia kata nyonya benar kamu muhasabah rawat. Oh karap tadu tak ingat dari bunuh benguh jaga dengan putra dosa yang dia buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai putra dosa tu boleh pun kata. Tubuh kedelak dan semaya. Yang pun boleh. Menyana rencana halain berawai kepada. Pihana awak rencana hana. Yang pertama. Kedua. Ingat long perjalanan daripada pagi. Dari pukul 8 sampai pukul 12 berapa banyak dosa yang kita lakukan. Kemudian dari pukul 12 ke pukul 6 berapa banyak dosa yang kita lakukan. Dari pukul 12 sampai ke tahun ihlam berapa banyak dosa yang kita lakukan. Kita hisab draw tu. Jumlah. Kemudian dia kita tanaki ampun ke Allah Subhanahu wa taala. Punya dosa yang berurusan dengan Allah, luang jaro laki ampun ke Allah. Punya dosa berurusan dengan gok, tak cua ada gok, tak pungut gok, tak dalim gok, tak sakit gok. Macam-macam yang kita lakukan tersebut berurusan dengan orang lain. Kutip HP bak malamnya, buka WA, tulis WA lagi maaf. Nadia, kalau dia lagi maaf, benar aku berhabah kasih cuman. Nya dong lagi maaf, apa maaf ber? Boleh HP itu. Jadi bunga-bunga anak dapat dahli ka babaki lu tu. Jadi bunga-bunga anak dapat dahli ka mati tu. Gutanyo kali tak lagi maaf bono. Nyoko. Wadah nak mukadimah dosa le. Tring jawab sedot. Ya agam, mana korban? Besar korban. Ya ini, aku mau dikorbankan malam ini. Korban. Ya. Yang model-model HP benda murah, telepon saat dengan su. Yang mengai baju WA, balah WA lah guys. Yang nak pakai lu, video call saat. Kalian mati. Awal mati kita, awal tidur kita, kemudian mati dalam tidur dalam keadaan dosa. Kan tak hisab rawat, kan tak muhasabah rawat. Bahwa dukna dosa yang kita lakukan uronyo untuk lagi ampun ba Allah Subhanahu wa taala. Kan masalah get dosa dengan Allah. Dosa yang namanya dosa mandum-mandum hanago. Tetapi untuk bertobat apabila dosa itu berhubungan dengan Allah lebih mudah.
insaf handa pubut le, aja gamlang ade de handa pubut le, menyesal ada dosa tersebut dan menggara dan melaki Allah, gitu ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Menganggap menyesal, jazam lang ade handa pubut le. Kemudian pegah ba orang yang dosa laki maaf. Lam itu mengpemaaf kalau cik awal mati je dengan pemaaf. Adapun hai dia pemaaf. Maka setiap malam kita karena kehidupan kita nabatas, setiap kita punya ajal dan kematian itu tidak ditunda dan tidak dipercepat. Tiap-tiap malam kita roh galom tenut, roh galom taih, roh galom tapit, maka bahwa dia tak hisap berapa tak ingat berapa banyak dosa yang kita lakukan, kemudian gede lagi ampun bah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian ketika gede tahu kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, bukan dalam keadaan su'ul khatimah. Kita tahu kepada Allah termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga, bukan orang-orang yang dicintai oleh neraka.